Usai banjir dan longsor di Tapanuli, Sumatera Utara, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan yang tertutup longsor. Polisi kembali menggelar olah TKP di lokasi penemuan jasad bocah Alvaro. Hasilnya, sisa penemuan kerangka korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 terpidana lainnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang rehabilitasi ini atas aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR. Lalu bagaimana dampaknya terhadap hukum di Indonesia? Bagaimana mekanisme urusan dugaan korupsi yang terjadi secara tidak langsung pada Ira Puspadewi? Kita akan bahas dalam dialog di pagi hari ini. Hingga kini kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang masih menyeleksi 5 kandidat untuk kursi pelatih. Di sisi lain, Timnas berpacu waktu untuk menghadapi FIFA Matchday Maret mendatang. Mendagri Tito Karnavian memberikan laporan kepada Presiden. Dana Pemda yang masih disimpan di perbankan hingga November mencapai 203 triliun rupiah. Apakah ini artinya 4 arahan Menteri Keuangan ke kepala daerah agar dana Pemda tidak parkir di bank tidak ampuh? Nanti Kompas Bisnis akan mengulasnya. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis 27 November 2025. Bersama saya, Adistila Rasati. Dan saya, Brebana Atenaya. Sejumlah informasi menarik dan juga penting akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Termasuk kita akan nanti update terkait dengan bencana banjir dan juga longsor yang masih terjadi di Sumatera. Khususnya di Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Kalau di Aceh ini kabarnya Adisti ada 9 lokasi ataupun titik yang kemudian tanggap darurat bencana di sana. Kemudian tower PLN juga roboh sehingga blackout di sana, mati listrik total. Ada juga di Sumatera Barat di Padang masih banjir. Di Sumatera Utara ada di Medan, ada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan juga. Ini luar biasa di dampak dari cuaca buruk ini ya. Ya, ini harus menjadi perhatian juga bagi daerah-daerah lain, khususnya tidak hanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Walaupun memang pemerintah pusat harus segera melakukan penanganan dan juga turun tangan begitu, karena memang wilayah Aceh ini cukup besar, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, apalagi tadi sudah dikatakan pemadaman listrik begitu ya. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama agar penanganan bagi korban bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini bisa segera tertangani, karena kalau sudah ada pemadaman listrik itu artinya tidak bisa air mengalir juga kan, karena memang kebutuhan bagi para pengungsi termasuk juga untuk para lansia dan juga balita begitu. Ini yang kemudian menjadi prioritas yang harus segera ditangani. Ya, dan ini tentunya lagi-lagi Adisti dan juga saudara menjadi fokus kita di pagi hari ini. Cuaca buruk juga terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Tentunya kewaspadaan kita bersama-sama, tentunya juga dari pemerintah juga harus bisa lebih aware gitu ya, bagaimana dampak-dampak yang mungkin bisa ditimbulkan dari cuaca buruk ini, terutama bencana hidrometeorologi. Kita akan bersama-sama gitu ya berusaha juga agar jangan sampai timbul korban maupun yang lainnya. Tapi sebelum kita ke sana, saudara, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini. Diduga tidak menghiraukan peringatan kedatangan kereta, sebuah minibus tertabrak kereta hingga terjatuh ke bantaran Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Warga di sekitar rel sempat berusaha memperingatkan pengemudi minibus untuk berhenti. Namun pengemudi tetap melaju hingga sebuah kereta bandara dari arah stasiun kota menabrak bagian mobil dan terpental ke pinggir rel. Namun saat warga berusaha mengevakuasi pengemudi,
kereta kembali menabrak bagian belakang mobil hingga terjatuh ke bantaran Kali Cengkareng. Tak ada korban jiwa akibat tabrakan ini, namun pengemudi mengalami luka ringan. Berhenti, motor pada berhenti. Nah, mobil tuh tak tahu bergerak sendiri Pak, maju, dan suruh mundur, dia nggak mau mundur, mau main maju. Nah, akhirnya tabrak kan, belakang dia, mental ke depan. Saudara, kota Banda Aceh pada Rabu malam mengalami blackout atau pemadaman listrik total setelah tower jaringan tegangan tinggi PLN di Kabupaten Biren roboh akibat banjir. Sepanjang Jalan Profesor Ali Hashimi, penerangan hanya dari lampu kendaraan yang melintas. Listrik padam terjadi sejak Rabu pagi usai tower jaringan tegangan tinggi milik PLN tumbang di Kabupaten Biren diterjang banjir. Selain listrik padam, sebagian wilayah Aceh juga tidak ada jaringan seluler dan internet. Di Banda Aceh mati lampu dari jam 8 pagi Pak. Sampai saat ini belum ada hidup lampunya. Kondisinya gimana Pak? Kondisinya kita kurang tahu kendalanya, tapi kalau kita lihat di media sosial PLN, katanya ada tower atau tiang listriknya yang terkena banjir di Aceh, di Biren katanya. Jaringan internet mati juga, itu kendala kita. Hujan lagi. 3 tower atau jaringan tegangan tinggi PLN di Biren Aceh tumbang dan terbawa arus sungai akibat banjir bandang. Dampaknya listrik di sebagian wilayah Aceh padam. Banjir menyebabkan 3 tower PLN jalur saluran udara tegangan tinggi Arun Biren tumbang dan terbawa arus yang berdampak pada pemadaman aliran listrik di sebagian wilayah Aceh. Petugas PLN sudah dikerahkan untuk melakukan antisipasi serta mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD isolated untuk menambah pasokan listrik ke warga. Ini Bang, tower 159 nih. Itu ada 3 tower yang rubuh sehingga pada saat ini menyebabkan listrik di sebagian wilayah Aceh ini padam. Namun kita sudah berusaha bergerak cepat untuk menurunkan ratusan personel kita ya untuk mengecek dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi seperti itu. Pasca banjir dan juga longsor, personil TNI Polri diterjunkan untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertimbun longsoran. Sejumlah alat berat dikerahkan ke lokasi. TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material longsor. Upaya pembersihan lumpur juga dilakukan secara manual. Akibat longsor, arus lalu lintas lumpuh total. Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif. Lintas Padang Sidempuan menuju Sibolga itu ada 3 titik yang longsor dan salah satunya yang terbesar adalah di desa Nabara ini. Tetapi hari ini alat berat bekerja dari Padang Sidempuan maupun dari Sibolga itu dua-duanya sudah bekerja. Kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan atau Rantau Parapat. Banjir bandang dan tanah longsor juga menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada Selasa lalu. 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas tertimbun longsor. Banjir bandang dan juga longsor saudara terekam video amatir warga di Desa Mardame, Kecamatan Sitahius, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Selasa pagi. 4 orang dalam satu keluarga meninggal dunia. Banjir bandang juga terjadi di Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Warga yang tinggal di dekat aliran sungai dan perbukitan diminta waspada. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, banjir juga merendam permukiman warga hingga 1,5 meter. Ratusan warga terpaksa mengungsi.
Dari data BPBD, 250 jiwa kini berada di pengungsian akibat banjir di Desa Muara Batang Angkola, Mandailing Natal. Banjir dipicu meluapnya Sungai Batang Angkola dan Sungai Batang Gadis pasca hujan selama 3 hari terakhir. Masih dari data BPBD Kabupaten Mandailing Natal, ada 7 kecamatan terdampak banjir dan tanah longsor. Dan akan terus mungkin bertambah pengungsi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan lagi ditempati perkampungan ini karena air sudah semakin tinggi antara 1,5 sampai 2 meter. Baru saja kita dapat informasi sudah ditetapkan tanggap darurat kondisi Muara Batang Angkola ini. 9 dari 23 kecamatan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkonfirmasi diterjang banjir dan terdampak tanah longsor. Rumah warga rusak dan ratusan kepala keluarga harus mengungsi akibat bencana alam. Kondisi ini membuat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah. Atas kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, saya Bupati Mandailing Natal menetapkan situasi Kabupaten Mandailing Natal menjadi tanggap darurat bencana. Banjir juga melanda wilayah tanah datar Sumatera Barat. Sungai meluap memutus jembatan hingga belasan keluarga terisolasi. Tingginya curah hujan memicu luapan sungai Andaleh Tambagan dan menyebabkan jembatan satu-satunya di Desa Tambangan, Kecamatan 10 Koto terputus. Akibatnya 18 keluarga terisolasi. Selain memutus jembatan, sejumlah daerah di Kabupaten Tanah Datar juga terendam banjir. Sejumlah warga sudah diungsikan. Cuaca ekstrim juga memicu banjir yang membuat jalan lintas Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa dilalui kendaraan. Jalan penghubung Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara di Kecamatan Talamau juga tertutup material longsor hingga lumpuh total. Akibat amblasnya jalan, sementara tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi kami harapkan kepada masyarakat tidak melewati jalur ini sampai nanti betul-betul juga aman untuk dilewati. Sementara saat ini tidak bisa dilalui, putus total. Pemerintah Kota Padang menetapkan status tanggap darurat pasca bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Data BPBD menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir dan longsor. Masa tanggap darurat berlaku selama 14 hari ke depan. Kita naikkan kemarin status kita siaga darurat, sekarang tanggap darurat gitu. Masuk sudah ditetapkan tanggap darurat ya? Sebenarnya tergantung ini ya, 14 hari paling lama, nanti bisa diperpanjang lagi gitu kan. Pak, kondisi terkini bagaimana Pak? Sekarang kondisi aman terkendali. Saudara, polisi kembali menggelar olah TKP di lokasi penemuan jasad bocah Alvaro dan hasilnya saudara, sisa penemuan kerangka korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi dan tim DVI melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad Alvaro di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dari hasil penyisiran ditemukan 5 bagian tubuh diduga milik korban. Olah TKP dan penyisiran dilakukan polisi dengan menerjunkan anjing pelacak. Hasilnya, polisi menemukan 5 bagian tubuh yang diduga milik korban dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Dimana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi ceritanya dan itu ada api. Sehingga kami harus meronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Kurang lebih ada 5 sampel. Anak yang baik, periang ya, selayaknya anak-anak gitu. Apapun yang manjanya, selalu
dia tuh suka banget ngaji, ya gitu, banyak sih, banyak lah ya. Cerita kalau udah kita biasa mau tidur bareng, tanya emang ada dari mana aja nih, aku hari ini main gini, banyak cerita dia, suka cerita, cerewet kan. Anak yang periang itu telah berpulang. Ibunda Alvaro tak percaya kebersamaannya dengan sang buah hati tinggal kenangan. Kini ia hanya bisa memeluk Alvaro dalam doa. Kepergian Alvaro juga meninggalkan duka mendalam bagi sang kakek. Tugimin mengaku remuk hatinya mengingat cucu yang ia rawat sejak kecil pergi untuk selamanya. Tak ada lagi ocehan meminta menu makanan kesukaan dari cucu kesayangannya tersebut. Saya sendiri pun juga tadi langsung shock juga. Gimana nggak shock kita? Karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya, berdekatan dengan saya. Kemana-mana ikut, makan saya suapin, minta apa kita belikan. Apa yang makan itu nggak mau sembarangan. Apa yang dimau, apa yang diminta baru kita belikan, baru dimakan. Hilang 8 bulan, Alvaro ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut penyerahan jenazah Alvaro dilakukan usai pengecekan dan hasil tes DNA rampung. Ahli dokter perlu melakukan pengecekan data antemortem, lalu akan dilakukan juga tes DNA, dan tentunya dalam sesegera mungkin apabila data-data tersebut sudah cukup, sudah dapat dikumpulkan, tentunya kami akan segera menyerahkan kembali agar tentunya korban AKN ini dapat dimakamkan dengan layak. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad Alvaro di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Hasilnya, ditemukan 5 bagian tubuh diduga milik korban. Temuan itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polda Jawa Tengah memutasi AKBP Basuki dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa atau Dalmas Direktorat Samapta dalam rangka pemeriksaan. Mutasi ini merupakan imbas dari kasus meninggalnya dosen Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi. Sejak tanggal 1 November yang lalu sudah dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polda Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan. Dan saat ini Bitpropam sedang melakukan proses perbalisan terhadap berkas tersebut dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan sidang kode etik yang bersangkutan. Yang diharapkan ini teman-teman sekalian bisa mendapatkan hasilnya pada saat sidang tersebut dilaksanakan. Setelah ini lilin akan mati, teman-teman. Keluarga dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang mendesak polisi mengumumkan hasil penyelidikan, termasuk kejelasan ada tidaknya tindak pidana terkait kematian dosen Dwinanda Lincia Levi. Edi Pranoto dari tim advokasi Untak Semarang menyebut ada banyak potongan peristiwa yang belum bisa dijelaskan polisi. Salah satunya terkait rentang waktu 9 jam terkait informasi meninggalnya Levi yang baru diterima pihak kampus sekitar pukul 14.30 siang. Padahal korban ditemukan tak bernyawa sekitar pukul 5.30 pagi. Selain itu, hasil visum luar maupun dalam belum cukup menjelaskan penyebab kematian Levi. Gak ada potongan-potongan peristiwa yang belum ada penjelasan. Misalnya yang paling mudah untuk dipahami dan harus dipertanyakan adalah yang kami pertanyakan adalah rentang waktu dari AKBP B yang kemudian kena patsus itu dari jam 05.30 sampai dengan kemudian Inafis datang, kemudian kami justru mendapat informasi dari pihak lain, bukan dari pihak yang berwenang. Ini bagian-bagian yang kemudian kami ditugaskan untuk itu, Mas. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mendorong polisi bisa lebih cepat mengungkap kasus ini seperti yang diharapkan keluarga korban dan pihak Untak.
Namun jangan sampai menutup fakta-fakta yang belum tergali untuk mengungkap ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Ketika pun itu diterapkan, kalau faktanya tidak sesuai, ya berarti kan unsurnya tidak terpenuhi. Bisa jadi ada fakta lain. Nah, fakta lain itu kan melalui keterangan saksi, melalui pemeriksaan forensik terkait dengan analisis digital forensik CCTV, terkait dengan hasil otopsinya, itu kan harus dibuat garis koherensi yang kuat, apakah memang unsurnya kelalaian atau ada yang lain atau bukan peristiwa pidana, termasuk apakah ada ringkasan rekaman medis almarhum. Intinya kronologi peristiwanya ini kan harus benar tergambarkan fakta-faktanya. Sebelumnya korban ditemukan meninggal di sebuah kostel pada 17 November. AKBP Basuki menjadi orang pertama yang melapor ke Polsek Gajah Mungkur. Meski belum ada kesimpulan pidana, Basuki sudah menerima sanksi penempatan khusus atau patsus selama 20 hari. Tim Liputan Kompas TV. Mahkamah Agung RI bersama Kementerian Hukum mempertegas komitmennya dalam penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi melalui peran vital kepala desa dan lurah sebagai juru damai atau peacemaker. Sinergi ini memuncak dalam acara Peacemaker Justice Award 2025 yang diselenggarakan pada Rabu 26 November 2025 di Geraha Pengayoman, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan apresiasi tinggi kepada para juru damai dari unsur kepala desa dan lurah karena menilai mereka telah mewujudkan keadilan yang bersifat substansial. Sunarto menegaskan bahwa peran kepala desa dan lurah melampaui tugas administratif menjadikan mereka tokoh informal yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan dasar hukum yang sangat kuat yang merujuk pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Desa yang mengamanatkan kepala desa untuk memelihara ketentraman dan menyelesaikan perselisihan, program juru damai ini dianggap sejalan dengan nilai luhur masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan harmoni sosial. Persentase keberhasilan mediasi di pengadilan terus meningkat pada tahun 2024 dari 103 ribuan perkara perdata yang dimediasi sebanyak 28,6% atau 29.500 perkara berhasil didamaikan dan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 25,59%. Peran seorang kepala desa atau lurah sebagai juru damai peacemaker memiliki landasan hukum yang sangat kuat serta telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Program yang kita usung hari ini tidak lahir dari ruang kosong, tapi lahir dari realitas sosial yang kita hadapi bersama. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat. Bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, acara ini memiliki arti yang sangat penting. Sebab eksistensi seorang juru damai dari unsur kepala desa ataupun lurah akan memperkuat fungsi perdamaian dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa persoalan hukum yang kian kompleks menuntut pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif, selaras dengan Astacita ke-7 Presiden Prabowo mengenai penguatan reformasi hukum. Menurut Menkumham, pembentukan pos bantuan hukum atau Posbankum di tingkat desa, kelurahan serta peningkatan kemampuan kepala desa, lurah sebagai juru damai atau non-litigation peacemaker adalah langkah penting dalam memperluas access to justice. Acara Puncak Peacemaker 2025 menjadi momen penobatan bagi para juru damai terbaik tahun ini. Telah lahir 802 juru damai baru dari 34 provinsi, di mana 130 diantaranya dianugerahi sebagai Anubawa Sasana Jaga atau penjaga perdamaian. Dalam penganugerahan Peacemaker Justice Award 2025, 3 juru damai terbaik berhasil ditetapkan, yaitu dijuarai oleh perwakilan dari Kalimantan Barat, perwakilan dari Metro Lampung, dan perwakilan Garut, Jawa Barat. Kolaborasi lintas kementerian. Karena itu kepada Yang Mulia Mahkamah Agung saya berterima kasih atas dukungan selama ini, terutama dalam proses pelatihan dan penyediaan tempat untuk kunjungan teman-teman yang kemarin sempat berkunjung ke Mahkamah Agung, dan kepada Kementerian Desa, Menteri Dalam Negeri yang bisa memfasilitasi semuanya dan bekerjasama dengan BPHN kita. Luar biasa Pak. Sekali lagi tadi Pak Mendes sampaikan ini perwujudan dari
asta-cita Bapak Presiden ke-6 membangun dari desa, juga sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden, yakni reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Karena itu, saya berharap nanti bahwa semua apa yang kita raih hari ini, tujuannya satu. Tadi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung sudah memberi penghargaan yang luar biasa. Sesungguhnya semua yang ikut hari ini, itu sudah menjadi hakim-hakim yang sesungguhnya. Kegiatan Peacemaker Training ini yang merupakan hasil sinergi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri membekali mereka dalam menangani persoalan hukum non-litigasi. Diharapkan para pemenang dan juru damai lainnya menjadi garuda terbesar dalam menjaga perdamaian, menggunakan potensi mereka sebagai penengah yang adil untuk menyelesaikan konflik sebelum membesar dan berujung pada proses peradilan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto beri rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 terpidana lain. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang rehabilitasi ini atas aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR. Lalu bagaimana dampaknya terhadap hukum di Indonesia? Bagaimana pula mekanisme urusan dugaan korupsi yang terjadi secara tidak langsung pada Ira Puspadewi? Kami akan membahasnya dalam dialog sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terpidana lainnya. Pengumuman rehabilitasi disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Istana Negara kemarin. Dasko menyebut rehabilitasi diberikan setelah adanya aspirasi masyarakat melalui DPR. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Meski Presiden telah memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP dan 2 terpidana lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum menerima salinan keputusan Presiden terkait pemberian rehabilitasi tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang surat keputusan tersebut merupakan dasar dari proses pembebasan Ira dan 2 terpidana lainnya. Oleh karena itu, Ira dan 2 terpidana lainnya masih ditahan di rumah tahanan KPK. Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Presiden sebagai dasar untuk tindak lanjut yang KPK harus lakukan terkait dengan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah di persidangan dan sudah diputus bersalah ya pada tanggal 20 November kemarin, yang saat ini para pihak masih di rutan KPK. Ya, sehingga kami masih menunggu surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Sementara itu, Mahkamah Agung mengatakan bahwa rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 ex-direksi ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Wacaksono adalah hak istimewa Presiden yang sudah diatur dalam undang-undang. Masalah rehabilitasi oleh Presiden tadi, bahwa rehabilitasi itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 14 ayat 1, bahwa itu kan Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa yang diberikan ke Presiden, tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih besar, tentunya kan seperti itu.
barangkali kepentingan lebih besar, kepentingan nasional kan seperti itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh konstitusi kita, yaitu pasal 14 ayat 1. Sebelumnya, Ira divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara dalam kasus korupsi kerjasama akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Sementara itu, 2 terpidana lainnya yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Hari Muhammad Adi Caksono, masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa tindakan ketiganya bukan korupsi murni, melainkan kelalaian yang menyebabkan negara rugi. Tim Liputan Kompas TV. Meski telah mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo, ketiga terpidana kasus ASDP masih ditahan di rutan KPK. Lantas apa yang menjadi pertimbangan? KPK belum juga membebaskan ketiganya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juru kamera Yogi Syahrevi yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Jihan, apa sebenarnya yang jadi pertimbangan KPK belum juga membebaskan tiga terpidana kasus korupsi ASDP? Dan sudah adakah informasi rencananya kapan ketiganya ini akan dibebaskan hari ini? Ya, Disti dan juga saudara, usai kabar pemberian dari rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada mantan Direktur Utama dari PT ASDP Ira Puspadewi, memang sampai saat ini kami dari gedung KPK masih menunggu informasi lanjutan, yakni kapan nantinya baik Ira dan juga 2 orang lainnya dari jajaran direksi akan dibebaskan, karena memang sudah mendapatkan rehabilitasi langsung dari Presiden begitu ya. Ira dan 2 orang lainnya ini dikabarkan sampai saat ini masih berada di rumah tahanan ataupun rutan milik KPK. Lalu kalau kami sempat mendapatkan informasi dari juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo, memang pihaknya ini sempat mengatakan bahwa KPK belum menerima surat keputusan Presiden yakni surat rehabilitasi tersebut, dikarenakan memang ini merupakan dasar utama pembebasan bagi para terdakwa. Jadi memang nantinya bila surat sudah diterima, ini dapat diasumsikan dari baik Ira maupun 2 terdakwa lainnya yakni Muhammad Yusuf dan juga Hari Muhammad ini bisa segera dibebaskan. Lalu kalau kami juga sempat mendapatkan informasi selain itu dari kuasa hukum Ira yakni Susilo Ari Wibowo ini mengatakan bahwa perkiraan dibebaskannya kliennya ini sekitar di hari ini begitu ya, dikarenakan memang sudah adanya dari keputusan Presiden, lalu juga tinggal menunggu surat saja. Ini dapat diasumsikan lagi begitu ya, bahwa secepatnya bila pihak KPK sudah menerima surat ini, Ira dan 2 orang lainnya dapat segera dibebaskan. Lalu sedikit mengulas begitu ya, Adisti dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bahwa kasus ini telah bergulir sejak setahun yang lalu, yang mana kasusnya memang terkait dugaan tindak pidana korupsi yakni akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP, yang mana pada saat itu Ira masih menjabat di sekitar tahun 2019 hingga tahun 2022 lalu begitu ya, dan kemudian menyebabkan kerugian negara yang diduga ini sekitar mencapai 1,2 triliun rupiah, yang kemudian memang vonis sudah dijatuhkan kepada Ira sekitar 4,5 tahun dan 2 direksi lainnya di angka 4 tahun. Maka maksud saya 4 tahun 6 bulan dan juga di 4 tahun begitu ya. Jadi mari kita tunggu sama-sama kapan nantinya KPK menerima surat langsung dari keputusan Presiden tersebut, dan nantinya dari Ira dan 2 jajaran direksi lainnya akan dibebaskan oleh pihak KPK. Kita masih nantikan, Adisti. Oke, jadi KPK tinggal menerima surat dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kalau kita lihat memang Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan rehabilitasi terhadap 3 terpidana, salah satunya adalah Ira Puspadewi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.
Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terpidana lain. Sebelumnya, Ira divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Sementara 2 terpidana lain, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019-2024 M. Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020 hingga 2024 Hari Muhammad Adi Caksono. Masing-masing ini dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberikan rehabilitasi terhadap 3 terpidana kasus ASDP? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, kita tahu amnesti, rehabilitasi dan juga abolisi merupakan hak istimewa yang kemudian dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang diberikan kepada 3 terpidana kasus ASDP. Salah satunya adalah Ira Puspadewi merupakan Direktur Utama PT ASDP. Kalau dari kacamata hukum Anda begitu ya, dengan kasus yang menjerat dan juga sudah ingkrah begitu ya di pengadilan, sudah tepatkah rehabilitasi ini? Ya, gini Mbak, perlu ada suatu pemahaman. Rehabilitasi, konteks rehabilitasi itu ada 2 terminologi. Rehabilitasi yang diberikan Presiden atas hak istimewa, seperti abolisi, amnesti, gerasi, dan rehabilitasi yang tertuang di dalam KUHP pasal 197, yaitu adalah pemulihan hak atas upaya paksa yang keliru terhadap putusan lepas atau bebas. Ini kalau rehabilitasi dalam KUHP. Jadi terminologi 2 itu tidak bisa dipertemukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu rehabilitasi di dalam kewenangan hak prerogatif Presiden? Nah, itu tadi adalah mengembalikan kedudukan semula, walaupun itu terhadap putusan terbukti. Nah, itu. Tapi kalau dalam konteks hukum, dalam banyak putusan lepas dan bebas akan diberikan rehabilitasi karena kesalahan negara dalam melakukan upaya paksa ataupun melakukan suatu pemidanaan. Nah, kalau untuk dalam kasus hal ini, gimana Mbak Desi? Nah, untuk kasus ini seperti apa? Nah, kasus ini adalah sebagai pertimbangan politik Presiden. Nah, karena dalam pertimbangan politik dalam suatu penyelesaian perkara itu ada 2 dimensi, ada pertimbangan politik, ada pertimbangan hukum. Kalau pertimbangan hukum itu kaitannya dengan SP3, SKP2, deponering, seponering, kan itu yang terdapat dalam hukum. Tapi di luar hukum politik tadi adalah ada abolisi, ada amnesti, ada rehabilitasi maupun gerasi. Nah, di sini suatu yang berbeda dan tidak bisa dipertemukan. Tapi dari putusan yang ada di hukum, karena ranah hukum itu adalah sebagai ranah yudikatif, Presiden adalah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, bisa masuk dalam ranah yudikatif seperti di kasus ASDP ini. Itu adalah ranah yudikatif yang dinyatakan terbukti atas suatu peristiwa dugaan korupsi, tapi Presiden atas aspirasi masyarakat. Nah, ini yang menarik. Ada putusan-putusan juga disandingkan perkara, tapi juga aspirasi masyarakat oleh Presiden. Lah, disinilah ya saya kira semuanya benar. Saya kira KPK juga sudah benar menjalankan fungsinya, Presiden juga benar menjalankan fungsi hak prerogatifnya. Oke, tapi kemudian begini, bagaimana dengan putusan hukum yang kemudian sudah inkrah begitu ya, ada bukti dan segala macam begitu ya, dengan diberikannya rehabilitasi ini, apakah kemudian jadi pertanyaan pastikan besar, loh apakah ada kekeliruan dalam putusan pengadilan kemarin begitu yang dijatuhkan kepada ketiga orang ini begitu ya, di rut utama loh PT ASDP dan juga 2 lainnya adalah jajaran direksi pula. Ya sebetulnya tidak ada kekeliruan, karena dalam konteks ilmu hukum ini sudah masuk lidik, sidik, pembuktian sampai pada suatu putusan dan kemudian inkrah. Nah, di situ saya kira dalam konteks hukum KPK sudah selesai sebagai lembaga negara yang diberikan tugas dalam rangka pemberantasan korupsi seperti yang ditentukan dalam Asta Cita Prabowo nomor 7, kan itu kan. Nah, sekarang pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam Pak Prabowo itu lebih luas. Tidak hanya pertimbangan hukum tampaknya, tapi juga pertimbangan sosial masyarakat, pertimbangan aspirasi yang terjadi,
pertimbangan yang kemudian terkait masa depan BUMN. Karena konteks BUMN ini memang menarik kalau dihadapkan dengan bicara hukum, bicara hukum pidana, bicara kepastian, bicara bisnis, bicara ketidakpastian. Lah, di sini Mbak, saya kira perlu ada sinkronisasi penanganan ke depan. Oke, termasuk juga bagaimana dengan kasusnya sendiri begitu terhadap 3 terpidana ini? Ya, kalau terhadap kasus ini saya kira sudah selesai karena Presiden dengan memberikan rehabilitasi terhadap seseorang, Bu Ira, kedudukannya bola. Tapi kalau kita lihat idealnya, kalau ini tadi perkara katakanlah keliru, harusnya Presiden juga memberikan abolisi. Karena abolisi itu menghapuskan suatu proses hukum. Kemudian dihapuskan proses hukum karena diputus, diberikan rehabilitasi. Karena kalau itu diinginkan, konsep rehabilitasi itu sebetulnya Pak Presiden menginginkan kembali Bu Ira duduk pada keadaan semula seperti direktur. Itu yang ada 2 dimensi lengkap antara penghapusan sampai pada rehabilitasi. Kalau dalam konteks rehabilitasi, putusan kemarin tetap sah, tapi dipulihkan oleh Presiden. Itu Mbak, kalau kita berpikir parsial dan pikir secara keseluruhan dalam suatu penanganan yang utuh. Menurut saya seperti itu. Oke, tapi begini Prof, ketika ada beberapa kasus korupsi karena kebijakan yang diambil begitu ya, bukan karena uang suap, apakah kemudian ketentuan hukum ini bisa jadi beban dalam tanda kutip lagi-lagi buat direksi, bagi direksi BUMN untuk kemudian ekspansi, kalau menurut Anda dari kacamata hukum Anda? Ya, ini memang norma hukum sebagai menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu sebagai aktus terus saya kira perlu ada suatu hati-hati penegak hukum. Tampaknya di era sekarang, paradigma hukum sekarang, unsur pertama itu kalau dinyatakan korupsi adalah menguntungkan diri sendiri. Diri sendiri. Kalau diri sendiri itu pasti berpotensi pada orang luar, berpotensi pada pihak lain. Nah, ada 2 dimensi kalau kita kemarin Pak Tom Lembong, kemudian Bu Ira ini dari pembuktian yang kita baca tidak ada keuntungan diri sendiri. Nah, ini yang dia problem lah. Penegak hukum melihatnya untung diri sendiri atau orang lain itu suatu yang terpisah. Kan gitu. Lah, perdebatan sekarang masyarakat melihatnya, nggak bisa diri sendiri nggak mendapatkan untung lagi anti korupsi. Padahal kalau kita bicara perkembangan keuntungan itu bisa keuntungan masa depan, bisa keuntungan besok, bisa keuntungan futura, bisa keuntungan orang lain. Lah, di sini tampaknya perumus undang-undang besok harus memastikan jika jangan sampai sebagai permasalahan ini menjadikan bias. Kalau perlu memang unsur keuntungan diri sendiri menjadi unsur primer. Nah, itu baru mungkin masyarakat bisa memahami. Tapi kalau ini tidak, makanya disinilah saya kira dalam hal ini ada 2 benturan antara pemahaman konsep hukum dan konsep pemahaman masyarakat sebagai rasa keadilan. Loh, yang bersangkutan tidak batas keuntungan kok, kan gitu loh. Lah, ini saya kira menjadikan suatu perdebatan panjang dan akal manusia kan loh nggak dapat keuntungan, tapi dalam konteks hukum siapa tahu keuntungan masa depan. Nah, gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan seperti itu, Mbak. Oke, jadi perlu adanya kemudian dibahas kembali soal unsur memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun dengan orang lain atau kemudian dengan kebijakan begitu ya, supaya jangan jadi bias dan multitafsir begitu. Iya, betul. Karena keuntungan ke depan itu karena konsepnya begini ya, memberikan kesempatan keuntungan masa depan itu misalkan suatu politik ya. Kalau kita lihat dalam suatu sebab korupsi itu, misalkan kalau kita pernah meneliti tentang ijon. Ijon itu misalkan kamu sudah saya untungkan loh. Suatu saat kita tagih, loh itu sudah salah lagi juga. Nah, ini yang terminologi ini saya kira rumusan ke depan pasal 2 itu muncul karena kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masa depan ini sampai sekarang belum terformulasi, Mbak. Jadi keuntungan itu keuntungan yang real, aktor loss yang terhadap dalam perkara yang sekarang ini. Tapi bagaimana masa depan agak sulit. Lah, saya kira itu pasal 2, pasal 3 perlu ada suatu perbaikan sehingga strictnya tidak menjadikan penegak hukum bias, gamang dalam melakukan kasus-kasus terhadap BUMN. Kalau terhadap kasus-kasus suap, gratifikasi itu mudah, tapi jelas. Kalau kasus-kasus yang terkait itu agak sulit memang. Oke. Saya ingin tanyakan lagi berarti Prof. Hipnu. Ini kan
direhabilitasi begitu ya, bukan diabolisi, sementara sudah inkrah putusannya. Jadi untuk pemaknaan rehabilitasi ini, apakah serta-merta hukumannya dibatalkan karena memang Presiden menginginkan ketiganya menduduki kembali tugas dan juga fungsinya, tanggung jawabnya di PT ASDP, atau seperti apa? Atau kemudian sebenarnya hukumannya tidak gugur? Mohon penjelasannya secara kalau sederhana. Mbak Adisti, kalau menurut saya hukumannya bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap sah, bahwa terbukti. Tapi oleh kebijakan Presiden tidak usah menjalani suatu pemidanaan karena akan direhabilitasi. Nah, ini suatu unsur yang berbeda. Maka tadi saya katakan ini kewenangan yudikatif, ini kewenangan Presiden sebagai kepala negara, kebijakan politik. Ya, secara otomatis tanda petik perkaranya masih tetap, bukan batal. Sebab kalau kita konsisten harusnya diabolisi plus rehabilitasi. Itu menyatakan tidak ada yang kemudian dikembalikan pada kedudukan semula. Gitu, Pak. Itu kalau Pak Prabowo mungkin konsisten. Dua-duanya menjadi jelas. Berarti Bu Ira prosesnya tidak ada, hukumnya pasti tidak ada, dikembalikan pada kedudukan semula. Tapi ini tidak. Kan gitu kan. Ini jadi perkara ini tetap ada. Sehingga perkara ini masih saya kira KPK terhadap perkara lain bisa melakukan suatu pengungkapan kembali atas kasus ASDP begitu. Kalau memang ada urutannya. Oke, jadi perkaranya sebenarnya masih ada begitu ya, kalau misalkan KPK mau mengusut lagi begitu soal ini? Iya, karena keputusan ini kan hanya diberi, bentuknya kan kalau abolisi amnesti kan keputusan Presiden. Kalau terhadap hukum adalah keputusan pengadilan. Nah, keputusan itu kan menyangkut pihak. Putusan Presiden hanya 3 orang, Bu Ira dan siapa itu 2 orang itu selesai. Terhadap yang lain tidak terkait sama sekali. Seperti yang terhadap kasus Pak Tom Lembong. Kan terhadap pihak-pihak lain yang terkait tetap diproses dan sudah diputus dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Oke, untuk kasus ini, kasus hukum ini yang melibatkan Dirut PT ASDP begitu ya, dengan juga 2 jajaran direksi lainnya, apa yang Anda underline dan juga poin kritis Anda dari kasus ini? Ya, saya kira ini dalam kasus ini untuk menjadikan imbang, ya, untuk imbang, KPK harus bisa menjelaskan kepada Presiden. Karena bagaimanapun juga KPK adalah lembaga negara yang diberikan amanat untuk pemberantasan korupsi. Dan ini menyangkut asta-cita Presiden ke-7 bahwa pemberantasan korupsi dan narkoba. Karena apa? Jangan sampai para penyidik, penegak hukum, apakah itu KPK, ataukah itu jaksa, apakah itu polisi, menjadikan turun motivasi, spiritnya kurang. Nah itu, ini yang jadi masalah. Karena ini suatu yang sangat berbeda. Oleh karena itu, sebagai bentuk keseimbangan informasi atas aspirasi tadi masyarakat, KPK secara lembaga harus menjelaskan kronologi sebagai bukti apa yang terjadi. Sehingga jangan sampai disalahkan, wah ini nggak terbukti dan sebagainya. Ini kan seolah-olah kan nggak imbang. Kasihan teman-teman KPK, kasihan teman-teman kejaksaan kalau sudah sampai seperti itu. Padahal lembaga-lembaga itu yang diamanatkan oleh negara dalam rangka mewujudkan asta-cita ke-7 Prabowo. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu modal dalam suatu penyelesaian keseimbangan, dalam suatu penyelesaian suatu perkara di hadapan Presiden. Karena Presidenlah yang memberikan rehabilitasi ataupun amnesti ataupun abolisi yang lain seandainya ada seperti itu. Jika imbang, sehingga seolah-olah KPK kan berjalan sendiri ini, hari gitu kan. Oke, baik, terima kasih Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami memberikan perspektifnya. Terima kasih Prof. Hipnu, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menggelar operasi militer di wilayah tepi barat Palestina. Hal ini dilakukan merespons kekerasan antara pemukim Israel dengan warga Palestina. Gubernur Tubas Ahmad Al-Asad mengatakan operasi tersebut melibatkan kendaraan militer hingga helikopter Apache. Bahkan militer Israel dilaporkan bertindak provokatif dengan dalil menumpas teroris. Sebelumnya warga Palestina menyerang sejumlah pemukim Israel yang berada di tepi barat meski akhirnya tewas ditembak militer Israel. Saat ini lebih dari 700.000 warga Palestina, maksud kami 700.000 warga Israel tinggal di tepi barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967 silam.
Pertukaran sandera antara Hamas dan Israel masih berlangsung. Kali ini Israel menyerahkan 15 jenazah sandera atas 1 jenazah sandera Israel yang diserahkan Hamas. Israel melalui Palang Merah Internasional menyerahkan 15 jenazah sandera Palestina yang dikirim ke sebuah rumah sakit di Gaza. Penyerahan ini sehari setelah Hamas Palestina mengembalikan 1 jenazah sandera Israel yang menurut militer Israel telah dibunuh oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023. Ini melengkapi pertukaran terbaru gencatan senjata fase pertama, perjanjian damai yang hampir berakhir. Dalam kesepakatan, Israel telah setuju mengembalikan 15 jenazah sandera Palestina untuk setiap 1 jenazah sandera yang dikembalikan. Dengan demikian, Israel telah mengirim kembali total 345 jenazah Palestina ke Gaza sejak pertukaran sandera dimulai Oktober 2025. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 2 sandera yakni 1 warga negara Israel dan 1 warga negara Thailand masih berada di Gaza. Pada Rabu waktu setempat, Hamas berencana mengembalikan keduanya. Mendagri Tito Karnavian memberikan laporan kepada Presiden dana Pemda yang masih disimpan di perbankan hingga November mencapai 203 triliun rupiah. Apakah ini artinya 4 arahan Menteri Keuangan ke kepala daerah agar dana Pemda tidak parkir di bank tidak ampuh? Nanti Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama rekan saya, Yan Rahman. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Apa yang dibahas di Kompas Bisnis hari ini, yaitu ada di belakang saya ini, judulnya yaitu simpanan Pemda di bank masih tinggi, imbauan Purbaya tak mempan. Ya betul, simpanan Pemda di bank hingga November mencapai 203 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis mengingat tahun 2025 hanya tersisa lebih dari sebulan saja. Padahal sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mewanti-wanti agar pemerintah daerah membelanjakan anggarannya secara maksimal, tidak hanya menumpuk uang di perbankan. Setidaknya ada 4 arahan Menteri Keuangan. Ini pertama, melakukan penyerapan belanja daerah secara efisien. Kedua, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek Pemda. Ketiga, manfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan. Terakhir, melakukan monitoring secara berkala. Namun dengan adanya dana yang tersimpan di perbankan, apakah artinya instruksi ini tidak mempan? Kenapa kurang ampuh? Kita lihat ke data. Nah, jika merujuk pada APBN kita Kementerian Keuangan, jumlah dana Pemda yang tersimpan di perbankan justru nominalnya semakin besar. Ini dari Januari tahun ini, saudara, ada 143 triliun rupiah. Kemudian Februari meningkat simpanannya di bank menjadi 158 triliun. Di Maret turun sedikit jadi 147 triliun rupiah. Kemudian di April, saudara, ini di April melonjak simpanan di bank dari Pemda yaitu 182 triliun rupiah. Kembali meningkat di bulan Mei menjadi 204 triliun rupiah dan turun tipis di bulan Juni simpanan Pemda di bank sebesar 195 triliun rupiah. Juli meningkat menjadi 215 triliun rupiah. Kemudian di Agustus melonjak lagi menjadi 233 triliun rupiah dan September data terakhir dari APBN kita yaitu 244 triliun rupiah dana Pemda yang ada di perbankan. Pertanyaannya, saudara, mengapa demikian? Kok bisa dana Pemda tersimpan di perbankan dan jumlahnya malah semakin banyak? Kenapa tidak dikucurkan? Kalau kata Mendagri Tito Karnavian, salah satu alasannya adalah karena kepala daerah baru dilantik hingga pembayaran kontrak pekerjaan dilakukan pada akhir tahun. Berikut pernyataan lebih lengkap dari Tito Karnavian. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68%. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75%, 80% gitu.
supaya kalau beliau tanya kenapa masih apa ada daerah-daerah yang ada simpan di bank, ada totalnya lebih kurang 203 kalau salah 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi kabupaten kota. Tapi ini terjadi karena satu, ya, kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda dan lain-lain. Nah, itu buat perlambatan. Lelang juga terjadi waktu itu lambat. Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun, yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari. Beda dengan pemerintah pusat, KL. Kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri gitu. Sementara itu saudara, kalau kita lihat ini perkembangan transfer ke daerah per Oktober ini turun 1,2% seperti data yang ada di belakang saya. Dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 722,2 triliun rupiah. Pada Oktober tahun ini saudara, ini turun menjadi 713,4 triliun rupiah atau 82,6% dari Outlook 2025. Lalu bagaimana sih dengan belanja daerah? Kita lihat ke data selanjutnya. Nah, ini dia saudara, belanja daerah juga tercatat lesu hingga Oktober 2025. Belanja daerah dalam APBD ini turun 13,5% atau turun 126,1 triliun rupiah. Belanja daerah yang lesu ini, kata Kementerian Keuangan, ini dipicu oleh penurunan komponen belanja mulai dari belanja barang atau jasa, belanja modal hingga belanja lainnya. Sedangkan belanja pegawai ini masih turun tipis. Bagaimana dengan total belanja negara? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia saudara, kita lihat di sini ada terkait dengan realisasi belanja negara. Pemerintah hingga Oktober 2025 telah menggelontorkan belanja negara senilai 2.593 triliun rupiah atau setara 73,5% dari outlook belanja sampai akhir tahun senilai 3.527,5 triliun rupiah. Total belanja negara yang sudah keluar selama 10 bulan ini terdiri dari belanja pusat, ini ada 1.879,6 triliun rupiah atau sebesar 70,6%. Sementara belanja daerah ini sebesar 713,4 triliun rupiah atau 82,6%. Saudara, lalu pertanyaannya, mengapa belanja negara termasuk belanja daerah ini masih lesu, sementara terkait dana Pemda yang tersimpan di bank sebesar 203 triliun, apakah jadi tanda arahan Menteri Keuangan tidak diindahkan? Susah jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis Saudara. Saudara, apakah alasan kepala daerah baru dilantik hingga pembayaran kontrak pekerjaan dilakukan pada akhir tahun bisa jadi alasan kuat, dan juga apakah 4 arahan Menteri Keuangan ke kepala daerah agar dana Pemda tidak parkir di bank tidak diindahkan? Kita bahas bersama 2 narasumber melalui saluran Zoom. Ada Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Apkasi. Pak Sarman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ian, salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat dan juga semangat. Dan kita juga ada narasumber Rahma Gafni, Guru Besar Universitas Erlangga. Prof Gafni, selamat pagi. Pagi Mas Ian, sehat selalu juga. Sehat semua pagi ini. Saya langsung ke Prof Gafni. Ini dengan adanya dana 203 triliun yang mengendap di bank yang kita bahas tadi, apakah artinya Purbaya Effect ini belum cukup galak untuk menggerakkan dana daerah? Sebenarnya gini Mas Ian, saya perlu menjelaskan gitu ya. Bukan masalah nggak ngefek ya, apa Purbaya galak itu. APBD itu sendiri kan disahkan pada bulan Desember. Bulan Februari itu terdapat perubahan Perbup APBD. Nah, untuk melakukan perubahan terbatas atas APBD misalnya
antisipasi mengenai kebijakan pusat dan lain-lain. Nah, perubahan APBD itu biasanya disahkan pada bulan September Oktober. Nah, keterlambatan serapan anggaran itu, Mas Yan, itu salah satunya karena disebabkan proses pelaksanaan kegiatan di daerah itu yang lambat. Misalnya proses lelang di mana dokumen perencanaan dan kegiatan fisik yang dilaksanakan di tahun bersamaan gitu ya. Nah, ini memang terdapat mekanisme lelang mendahului anggaran TBN 1 misalnya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan klausul bahwa lelang tersebut bisa dibatalkan apabila nantinya dibatalkan untuk disahkan di APBD gitu ya. Namun ini banyak Pemda yang tidak melaksanakan karena ada banyak yang ketakutan dan sebagainya dan juga memerlukan persiapan-persiapan yang matang lelang itu. Nah, dana Pemda yang di bank itu biasanya itu digunakan untuk biaya tidak terduga. Jadi untuk antisipasi misalnya terjadi bencana dan juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengalami keterlambatan pelaksanaan di tahun sebelumnya dan juga antisipasi jika ada keterlambatan penyaluran dari pusat, dana dari pusat. Nah, biasanya Mas, perbedaan siklus APBD dan APBN itu memang sangat sangat jelas gitu. Kalau APBN itu fleksibel, kalau APBD itu kan rigid gitu, Mas. Nah, APBD itu memiliki jadwal penyusunan dan pengesahan yang lebih lambat dibandingkan dengan APBN. Dana transfer dari pusat, baik itu DAU, DBH, DAK, itu sering baru cair di triwulan 3 atau 4 sehingga daerah ini tidak bisa langsung membelanjakannya, Mas Yan. Nah, setelah APBD perubahan itu disahkan, biasanya itu di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, dana yang belum terserap itu otomatis sisa lebih pembiayaan anggaran itu namanya silpa, itu tidak mungkin kan ditaruh di kas daerah di kantornya, pasti kan ditaruh di bank untuk menghindari suatu kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Nah, kedua, ketentuan hukum itu sangat rigid, Mas. Peraturan Mendagri, ya Permendagri itu mewajibkan perda perubahan APBD sebelum dana digunakan. Evaluasi Kemendagri dan BPK itu harus selesai misalnya sebelum pencairan sehingga dana terkunci ya. Sementara pastinya itu akan dimasukkan di rekening BPD ataupun maupun ada di kas daerah, tapi kan tidak mungkin semuanya di kas daerah. Nah, paling tidak, yang paling ini adalah kebutuhan likuiditas dan cadangan, Mas Yan. Jadi Pemda itu harus menjaga kas operasional untuk gaji, untuk listrik, untuk air, dan belanja wajib itu minimal 2-3 bulan. Nah, silpa itu digunakan sebagai cadangan untuk proyek-proyek multi-years atau pembiayaan utang-utang Pemda dan sebagainya. Jangan selalu menyalahkan Pemda, saya tidak membela Pemda. Tapi kadang-kadang Mas Yan, keterlambatan transfer pusat ini, termasuk juga misalnya pemangkasan atau keterlambatan dana dari pusat, baik itu DAU, DBH maupun DAK, itu membuat daerah menyimpan saldo lebih tinggi yang ada di bank. Untuk apa? Yaitu untuk antisipasi. Jadi sama lah Mas Yan, seperti dana fiskal itu yang ditaruh di Bank Indonesia itu kan sebenarnya buffer stock. Jadi Pemda juga harus ada buffer stock. Kalau misalnya ada bencana mau dari gimana caranya kalau tidak ada buffer stock. Nah, itulah Mas Yan, kita harus lebih bijak gitu ya untuk menyikapi. Artinya Pak Menkyu ini harus berkoordinasi dulu dengan Kemendagri, jangan langsung melontarkan begitu sehingga tidak jadi suatu polemik ya. Jadi singkat saja bisa disimpulkan dari penjelasan tadi Prof. Gafmi, menurut Anda ini bisa dijawab to the point, apakah ini terjadi dana yang ada di bank ini menurut Anda tadi penjelasan Anda adalah ketakutan untuk mencairkan atau memang yang kedua menyimpan untuk biaya tak terduga? Ada biaya-biaya memang proyek yang memang belum jatuh tempo karena pembayaran proyek itu kan tidak mungkin dibayar di awal. Ketika selesai pekerjaan 100% baru proyek itu dibayar. Karena itu kan sangat berisiko gitu ya. Dan risikonya itu taruhannya adalah macam-macam Mas Yan. Bisa masuk penjara itu kalau nggak hati-hati gitu kan. Nah, yang kedua bisa saja juga tadi untuk biaya-biaya yang memang misalnya tidak terduga seperti bencana, pembayaran gaji pegawai, pembayaran rekening listrik, macam-macam. Dan itu pun dana yang ditaruh di bank itu Mas Yan, itu tidak hanya nganggur begitu aja, itu kan bisa menambah PAD daerah yang bisa digunakan untuk kemanfaatan masyarakat
yang ada di daerah itu masing-masing, Mas Yan. Oke, Gitu, berarti Mas artinya Yan. jangan seuzon dulu ada dana mengendap di Iya. bank begitu ya. Ada tadi dua Saya alasannya gini Mas tadi. Yan, saya itu berharap gini Mas Yan, Pak Menkyu ini kan dengan Pak Tito ini kan satu ini ya. Nah, nggak usah dulu dilontarkan bahwa dana ini Pemda nggak melaksanakan ini daya serap yang tinggi. Memang daya serapnya itu 68% karena memang rata-rata Mas Yan tadi keterkaitan dengan keterlambatan lelang dan sebagainya itu biasanya masa-masa di akhir tahun. Nah, itu baru ngejos gitu loh daerah itu. Dan memang ini complicated sih Mas Yan. Nantilah apa saja nanti Oke. mungkin Pak saya akan menambah Baik, lagi. saya ke Pak Sarman kalau begitu. Pak Sarman, ini transfer Oktober tahun ini memang turun 1,2%, tetapi secara tahunannya belanja daerah juga turun 13,5%. Turunnya sampai 126 triliun. Apa penjelasannya? Bukankah ini jadi wajar apabila TKD tahun depan dipangkas? Ya, jadi gini, saya juga ingin menambah apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Gahmi ya. Mengapa ada saat ini dana kas daerah itu di bank? Ya. Pertama adalah adanya proyek yang sedang berjalan dan selesainya itu di akhir tahun. Otomatis itu kan harus dibayar di akhir tahun. Sebelum dibayar, ya itu kan harus mengendap di bank. Itu pertama. Yang kedua, tadi Ibu Prof bilang adanya anggaran perubahan. Anggaran perubahan itu disahkan sekitar awal Oktober, ya kan? Nah, awal Oktober berarti itu akan berproses. Nah, semua akan dicairkan di akhir tahun. Nah, kedua, yang ketiga, honor P3K. Honor P3K ini itu akan mulai dibayarkan mulai Oktober sampai Januari. Menunggu verifikasi daripada BKN. Jadi mereka sekarang sudah bekerja tapi belum dicairkan gajinya karena masih nunggu verifikasi dari BKN. Artinya dana itu harus ada di bank, Pak Yan. Oke. Ya kan? Nah, kemudian juga tadi misalnya ada proses lelang lah, ada sistem e-katalog. Jadi tidak ada sebenarnya bahwa kesengajaan Pemda itu untuk menyimpan di bank, tidak ada itu. Ya kan? Kehati-hatian, kemudian juga bagaimana pengelolaannya dengan baik, bagaimana juga proses pembayarannya semua juga dengan baik sehingga tidak terjadi masalah hukum. Nah, ini yang harus dijaga betul. Ya, karena bagaimanapun apalagi saat ini kita lihat kan hampir 50% kepala daerah kita ini baru gitu kan. Mas Sarman, Baru. kalau demikian kan ini waktunya semakin mepet di akhir tahun 2025. Hanya sebulanan lagi begitu. Tadi juga data yang 203 triliun itu per November yang dipaparkan oleh Pak Tito. Itu seperti apa? Apakah apabila memang ini tetap ada di bank, apa risikonya? Saya yakin ya ketika nanti proyek sudah jadi sebelum tanggal 20 Desember saya rasa semua nanti sudah dicairkan. Itu sudah dibayarkan. Tapi Mas Ian, ya ini catatan juga kalau kita bandingkan dengan anggaran pemerintah pusat ya, pemerintah pusat sampai dengan bulan Oktober 2025 yang terserap itu baru 70,6% loh. Itu pemerintah pusat. Artinya bahwa dalam 2 bulan ke depan masih ada 30% yang belum terserap. Dibandingkan dengan pemerintah daerah masih jauh. Ya. Kita lihat dalam hal ini. Nah, sehingga maksud saya gini loh. Jadi yang namanya belanja pemerintah ini, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah kan merupakan stimulus untuk menggerakkan ekonomi kita, untuk menggerakkan sektor-sektor swasta. Jadi ketika misalnya pemerintah daerah juga tanda kutip ya agak disorot, ya pemerintah pusat juga seharusnya juga dilihat juga bahwa penyaluran anggaran pemerintah pusat juga masih sampai Oktober itu masih 70,6%. Artinya masih banyak yang belum diserap dalam hal ini. Nah, ini menjadi evaluasi dan catatan, dan memang saya setuju dengan Ibu Prof tadi bahwa agar pemerintah pusat melihat dulu komunikasi dengan para kepala daerah sebenarnya faktor-faktor apa gitu loh. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa kepala daerah sengaja misalnya menyimpan itu di bank, itu saya rasa tidak ada. Itu nanti akan diberikan tepat waktunya sesuai dengan proyek yang sudah berjalan gitu. Mas Sarman, kan pada akhirnya kita mengacu pada pernyataan dari Menteri Keuangan sebelumnya yang mengeluarkan instruksi, ada 4 instruksi. Salah satunya yaitu memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program daerah. Ini artinya berarti kan memang harus secepatnya juga dikeluarkan, atau seperti apa penjelasannya?
Betul, betul. Memang itu betul. Makanya saya katakan tadi kan ada yang proyek ini ada yang proyek yang sedang berjalan selesai akhir tahun, ya. Yang kedua, yang saya katakan tadi, yang namanya anggaran perubahan itu disahkan sekitar Oktober. Otomatis kan itu mulai dari situ berproses proyeknya, programnya. Saya yakin pemerintah daerah itu kan sudah punya mekanisme bahwa sampai tanggal berapa terakhir membayar dari kas. Ya, itu biasanya di bawah tanggal 20 itu sudah selesai semuanya. Jadi kita lihat nanti bahwa di tanggal 20 itu anggaran pemerintah daerah itu udah pasti terserap, sudah dibayar kepada para perusahaan-perusahaan misalnya menjadi mitra-mitra pemerintah daerah dalam hal ini. Gitu. Oke, kalau kita berbicara bukan nilai ya Pak Sarman, tapi rasio. Secara rasio transfer ke daerah ini lebih besar dibandingkan ke pusat. Jika melihat angka ini sebetulnya pemerintah lebih memperhatikan daerah dong sesungguhnya. Ya sebenarnya sih enggak juga kalau kita lihat ya dalam hal ini. Tapi memang benar begini, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ini seharusnya kan itu merupakan kontribusi daripada pertumbuhan ekonomi daerah dalam hal ini. Ya, sehingga memang semakin banyak anggaran yang berputar di daerah, itu akan menggerakkan ekonomi di daerah, tentu itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal ini. Ya, sehingga memang ketika ada penurunan anggaran transfer ke daerah, ya boleh dikatakan nantinya tahun depan ekonomi di daerah itu ya sedikit akan semakin tertekan. Oke, baik, Prof. Gafni, sepertinya geleng-geleng nih, ada yang bisa diungkapkan. Iya, Mas Yan. Sebenarnya bukan saya kira apa yang disampaikan Pak Sarman itu betul. Jadi gini, Mas Yan, saya bingung juga gitu ya. Sementara katanya kan mengejar target pertumbuhan ekonomi kita itu 8% gitu kan. Tapi ini pemangkasan dana ke daerah ini luar biasa besarnya gitu. Padahal semacam kayak proyek-proyek padat karya itu kan ada di daerah, Mas, gitu loh. Jadi itu yang bisa mendongkrak bagaimana daya beli masyarakat ini juga tinggi. Nah, kalau daya beli masyarakat itu rendah, gimana kita mau menggerakkan productivity? Ya nggak mungkin, Mas. Mau ngejar seperti apapun, 6% pun saya kira nggak akan nyampe. Di tahun 2006 ini bahkan masih di bawah 5% menurut saya gitu ya. Itu. Prof. Gafni, tadi saya bicara soal rasio begitu, transfer ke daerah per Oktober yaitu 82%, sedangkan pusat 70%-an. Apakah ini bisa mengonfirmasi efisiensi benar-benar terjadi di pemerintah pusat begitu? Tapi tahan dulu jawabannya, Prof. Gafni. Sesaat lagi kita kembali hanya di Kompas Bisnis untuk Anda. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kita langsung bertanya kepada narasumber. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Sarman begitu yang belum terjawab terkait dengan transfer Oktober tahun ini memang turun 1,2%. Tetapi secara tahunan belanja daerah juga turun 13,5%. Turunnya sampai 126 triliun. Apa penjelasannya? Bukankah ini jadi wajar kalau TKD tahun depan ini dipangkas jadinya? Silakan Bu Prof. Ya boleh, saya yang menjelaskan Kak. Pak Sarman dulu boleh. Prof juga boleh. Ini Mas Yan, saya itu ingin menjelaskan sebenarnya mengenai mekanisme silpa dalam APBD gitu ya. Karena kita lihat bahwa pengaturan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 itu bahwa silpa tahun sebelumnya itu di pasal 31 ini ya. Silpa sebelumnya itu menjadi sumber pembiayaan APBD pada tahun berjalan. Nah, di pasal 32 silpa itu harus dianggarkan dalam rencana pembiayaan anggaran atau RPA. Untuk apa? Pertama, menutup defisit. Yang kedua itu adalah membiayai pengeluaran pembiayaan, misalnya pelunasan utang-utang. Terus dibawa ke tahun berikutnya sebagai apa? Sebagai cadangan. Nah, ini tidak boleh langsung dibelanjakan secara sembarangan karena sudah ada aturannya, Mas Ian. Nah, prosesnya gimana? Akhir tahun anggaran, audit BPK dilakukan, laporan realisasi APBD dilakukan, maka yang kedua, hitung silpa, disahkan dalam perda pertanggungjawaban APBD gitu ya. Nah, ketiga, kita melihat
pengajuan perda perubahan APBD gimana? Jika ingin menggunakan SIPA, itu harus masuk dalam rencana pembiayaan. Evaluasi Kemendagri berikutnya. Ada lagi, pastikan bahwa tidak melanggar ketentuan, misalnya batas silpa berapa persen yang boleh digunakan. Itu. Nah, penempatan dana yang ada di BPD itu, Mas, itu sebenarnya sebagai giro atau deposito untuk mendapatkan bunga. Bunga tersebut dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain di PAD itu. Nah, biasanya juga depositonya itu adalah deposito on call, DOC. Jadi fleksibel, kapan aja Pemda itu membutuhkan itu langsung cair, bukan deposito seperti deposito kita gitu, Mas. Nah, ini yang intinya, Mas, sisa uang itu yang berupa silpa itu diatur ketat oleh PP 12 ya, nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri. Permendagri itu juga harus melalui proses perda perubahan APBD dan evaluasi sebelum bisa dibelanjakan kembali. Semua itu ada. Penyebab pengendapannya apa di bank itu? Karena ketidaksinkronan waktu, transfer pusat, aturan penganggaran yang rigid, dan juga kebutuhan menjaga likuiditas operasional yang ada di Pemda. Nah, ini Mas, kita gimana caranya percepat realisasi belanja itu, bagaimana kita mengurangi silpa, maka dibutuhkan juga nih, saya ngasih masukan kepada Pemda, misalnya perencanaan yang lebih matang. Apa perencanaan yang lebih matang? Sinkronisasi APBD dengan APBN, pastikan jadwal pengajuannya, dan bagaimana pengesahan APBD lebih awal, misalnya di kuartal 1, agar dana transfer pusat juga yang berupa DAU, BH, DH, dan juga DAK itu bisa cair sejak awal. Nah, ini Mas yang menjadi suatu kendala. Yang kedua apa? Prioritaskan proyek-proyek strategis, misalnya fokus pada proyek yang sudah masuk daftar proyek prioritas barang dan jasa, yang sudah siap kontrak, misalnya percepatan proses pengadaan barang dan jasa, BPJ itu dengan e-katalog dan sistem pengadaan secara elektronik, memangkas waktu lelang hingga 30% itu harus dilakuin. Penggunaan penunjukan langsung misalnya atau kemudahan pengadaan untuk proyek kecil atau darurat itu sesuai dengan batas-batas nilai yang sudah ditentukan. Nah, lakukan tender cepat misalnya fast track ya untuk paket-paket besar yang sudah matang dokumennya. Maka dari itu manajemen kas yang lebih agresif. Nah, cash management system ini artinya apa? Harus ada sinkronisasi arus kas harian agar dana tidak terjadi idle di rekening. Kedua, penggunaan bagaimana misalnya kartu kredit pemerintah ya untuk belanja operasional kecil agar pencairan itu lebih cepat, dan penerapan payment request system untuk memproses pembayaran proyek-proyek itu tepat waktu, Mas. Paling penting apa, Mas? Koordinasi secara intensif antar OPD ini yang harus dilakukan. Saya lihat ini Pak Sarman di daerah-daerah ini kurang koordinasinya secara intensif antar OPD ini, yang juga menjadi gejala-gejala kenapa juga proses-proses lelang itu agak telat gitu Pak Sarman. Ya, Pak Sarman, boleh ditanggapi? Mas Ian, begini. Ya. Seharusnya Kementerian Keuangan itu tidak bisa menyamaratakan semua pemerintah daerah. Ya. Pemerintah daerah kita, apalagi di kabupaten lah ya, di kabupaten itu ada 416 kabupaten. Secara keseluruhan, bahwa pemerintah daerah yang fiskalnya kuat itu hanya 5%. Yang sedang itu 5%. 90% itu semuanya tergantung daripada transfer dari pusat dalam hal ini. Nah, sehingga memang ya pemerintah daerah ini harus melihat kasus per kasus kondisi masing-masing di daerah yang memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam hal ini. Apalagi misalnya seperti isu bahwa tahun depan semua anggaran Pemda itu dipotong, dikurangi. Kami dapat informasi ada daerah yang sudah diketok tahun 2026 itu hanya bertahan sampai 8 bulan APBD-nya. Ya, karena apa? Karena tidak melihat daerah tertinggal, tidak melihat fiskalnya kuat, semua dipotong rata dalam hal ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya ke depan itu adalah mereka mungkin akan nol pembangunan infrastruktur. Semua hanya biaya operasional dalam hal ini. Nah, makanya dalam hal inilah ya menjadi satu referensi ya bagi pemerintah pusat supaya dalam hal ini bisa melihat daerah masing-masing dengan kondisi keuangan fiskalnya dan tantangan yang dihadapi. Apalagi kita lihat sampai saat ini ada yang namanya hampir 30 daerah tertinggal.
ya, daerah tertinggal yang 100% memang mereka itu sangat-sangat tergantung daripada transfer dari pusat. Apabila dipotong, maka saya yakin seperti tadi itu, maka ke depan tahun depan ekonomi di daerah itu Oke, Pak akan Sarman. tidak bisa bergerak maksimal dan tidak akan bisa memberikan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, bisa saya simpulkan dari perbincangan kita bahwa memang yang perlu dilakukan adalah komunikasi antar kementerian. Jangan ujuk-ujuk begitu mengeluarkan statement, apalagi memang ini berpengaruh terhadap daerah begitu. Tadi jangan juga disimpulkan bahwa memang ada dana di perbankan ini serta-merta bisa digunakan secara kapanpun begitu ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami narasumber Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Apkasi, dan juga ada Rahma Gafni, Profesor Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Erlangga. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana. Selesai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi. Usai banjir dan longsor di Tapanuli, Sumatera Utara, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan yang tertutup longsor. Informasinya selesai jeda, kami kembali untuk Anda. Terima kasih dan masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pasca banjir dan longsor, personil TNI Polri diterjunkan untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertimbun longsoran. Sejumlah alat berat dikerahkan ke lokasi. Personil TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material longsor. Upaya pembersihan lumpur juga dilakukan secara manual. Akibat longsor, arus lalu lintas lumpuh total. Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif. Informasi terkini kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Abdul Muhari, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhari. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya Pak Muhari, kita ingin update untuk hari ini. Jadi total titik banjir, bandang dan juga tanah longsor untuk wilayah Sumatera Utara, totalnya ada berapa titik Pak? Ya, memang dalam 2 hari yang lalu pada fase awal dampak adanya siklon tropis di utara Sumatera itu ada 5 kabupaten kota yang terdampak di Sumatera Utara, khususnya yang bagian kabupaten yang di barisan Bukit Barisan ya, di kawasan Bukit Barisan ada Humbangan Sundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sibolga. Dengan masih terjadinya siklon tropis dan peningkatan intensitas hujan, ini terjadi eskalasi dampak di Deli Serdang, kemudian juga di Pak Barat, serta Mandailing Natal. Jadi hampir semua kabupaten kota yang berada di pesisir barat Sumatera Utara itu hampir semua terdampak. Nah, ini menjadi concern juga di kita di BNPB karena ada eskalasi yang mungkin pemerintah daerah provinsi khususnya itu membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, Mbak Adisti. Pagi ini Kepala BNPB sudah berangkat langsung. Paling tidak ada 5 langkah-langkah utama yang akan kita lakukan. Pertama tentu saja untuk mematangkan koordinasi tanggap darurat. Jadi akan ada satu posko utama di Tarutung, Tapanuli Utara yang akan memungkinkan semua pergerakan distribusi sumber daya, alat berat, alat perangkat, permakanan, logistik dan seterusnya itu dikendalikan dalam satu tempat dan ada PIC di tiap kabupaten. Kemudian untuk hulunya mulai hari ini kita akan memberangkatkan dan menugaskan 2 pesawat modifikasi cuaca karena yang kita hadapi ini kan siklon tropis ya Mbak Adisti ya. Jadi intensitas hujannya sangat tinggi. Jadi meskipun ini nanti akan meluruh di 3 hari ke depan, tapi paling tidak di 3 hari ini kita bisa pastikan eskalasinya tidak bertambah gitu. Harus kita tahan, kalau bisa kita kurangi. Selain 2 pesawat modifikasi cuaca, juga bersama Kepala BNPB 1 heli dan 1 pesawat fixed wing untuk distribusi logistik. Karena seperti tadi disampaikan, ada beberapa titik jalan yang putus,
dan tentu saja kita tidak bisa menunggu perbaikan darurat dilakukan karena masyarakat tentu saja sangat membutuhkan logistik dasar permakanan. Ini akan didistribusikan lewat udara. Oke, jadi Ada untuk satu bukit dan satu pesawat untuk distribusi logistik. Oke, jadi untuk wilayah yang terisolir ini pendistribusian logistik dan juga bantuannya menggunakan helikopter ya Pak ya. Nah untuk akses jalan ini bagaimana? Benar, Termasuk juga soal warga yang terdampak dari bencana khususnya di Sumatera Utara. Penanganannya seperti apa dan korban meninggal dunia di Sumatera Utara? Iya, untuk saat ini kejadian dominan kan ada dua ya, banjir dan banjir bandang dan tanah longsor. Banjir ini cukup eskalasi daerah terdampaknya cukup banyak, rata-rata di tiap kabupaten itu ada 2.000 KK, artinya sekitar 8.000 jiwa. Dan ini penanganannya ada beberapa titik pengungsian terpusat yang sudah kita buka bersama pemerintah daerah dan dapur umum mulai akan diaktifkan pagi ini. Tetapi juga tidak semua masyarakat terdampak ini kemudian berada di tempat pengungsian terpusat karena titik rendaman dan ketinggian rendaman itu bervariasi. Buat mereka yang memang kedalaman banjir itu membahayakan, bisa memungkinkan fatalitas, sudah diungsikan ke tempat titik-titik pengungsian. Oke Pak, singkat saja untuk wilayah Aceh, bagaimana? Apakah pemadaman listrik sudah mulai, kita tahu kan kemarin kan sempat ada pemadaman listrik, bagaimana kondisinya sampai saat ini? Singkat saja. Ya, untuk pemadaman listrik memang kemarin sempat dilakukan untuk memastikan tidak ada kemungkinan yang menyebabkan bisa menyebabkan masyarakat ada fatalitas karena masih ada masyarakat yang kemarin belum sempat dievakuasi dari rumah masing-masing. Kepada kami pun saat ini masih banyak laporan-laporan meminta dukungan evakuasi yang sudah kami teruskan kepada tim di lapangan. Memang ada beberapa kendala akses tapi itu sudah bisa ditembus hari ini. Mudah-mudahan begitu masyarakat kemudian sudah bisa kita evakuasi, masalah listrik ini kemudian bisa kita selesaikan. Oke, terima kasih Kepala Pusat Data Informasi BNPB Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saudara, Liga Desa 2025 yang mengawali rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Desa Nasional 2026 di Jawa Tengah diluncurkan di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Wamen. Kick-off kompetisi sepak bola antar desa di Jawa Tengah dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Turut melakukan kick-off Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Sekjen Kemenpora Gunawan Siswantoro, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Kick-off ini sekaligus menandai pertandingan eksibisi sekaligus persahabatan antara kesebelasan Kementerian Desa PDT melawan kesebelasan Habong Projo Kabupaten Semarang. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan, Liga Desa 2025 di Jawa Tengah ini menjadi role model bagi kompetisi di Liga Desa Nasional. Nantinya, Liga Desa ini akan menjadi kompetisi dengan rekor jumlah peserta terbanyak karena di Indonesia ada 75 ribuan desa mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Dipilihnya Jawa Tengah untuk menggulirkan Liga Desa karena jumlah desa di Jawa Tengah paling banyak dan Jawa Tengah bakal menjadi role model bagi penyelenggaraan Liga Desa. Nantinya, jika event ini berhasil dan sukses, maka akan menjadi panduan bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal untuk menyelenggarakan Liga Desa Nasional atau se-Indonesia di tahun 2026 nanti. Tujuan utama Liga Desa adalah mempererat silaturahmi demi persatuan Indonesia, karena itu seluruh peserta, perangkat pertandingan, dan penonton harus menjunjung tinggi sportivitas. Jawa Tengah kami pilih karena pertama jumlah desanya terbesar, 7.810 desa. Kemudian Jawa Tengah akan menjadi role model untuk kedepannya. Jadi hari ini memang baru se-Jawa Tengah Liga Desa itu kami laksanakan 7.800 desa. Nah kalau ini berhasil, sukses, akan menjadi panduan kami untuk tahun depan se-Indonesia. Bayangkan tahun depan berarti ada 75.000 desa yang akan ikut tim untuk Liga Desa itu memecahkan rekor dunia itu. Untuk meningkatkan pembangunan di desa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 6 tahun lalu sudah mempunyai desa pendamping.
Pemerintah Jawa Tengah juga telah membangun desa dengan melakukan kerjasama dengan 40 kampus melalui KKN tematik sesuai dengan kebutuhan desa. Selesaikan ya. Jadi kita ada di provinsi itu namanya satu OPD, satu desa binaan. 15 desa ini sekarang kita dampingi untuk meningkat. Ada target sendiri Pak untuk 5 desa ini bisa terselesaikan? Insya Allah selesai di tahun ini. Saat ini juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah melakukan satu organisasi untuk melakukan pendampingan di satu desa untuk mengurangi angka kemiskinan di desa. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan semangat Hari Guru Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menggelar pelatihan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang digelar di Dom Balikpapan Sport and Convention Center. Peringatan Hari Guru Nasional menjadi momentum bagi pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun ekosistem pendidikan yang adaptif di era perkembangan teknologi dan digital yang terus tumbuh dan berkembang. Termasuk membekali guru dengan keterampilan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara aman, etis, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran masa kini. Mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dari data Study Public First tahun 2025, Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi AI terbesar kedua di dunia. Ada 2.000 guru di Kota Balikpapan yang mendapatkan pengenalan pondasi artifisial, pemanfaatan AI secara bertanggung jawab, praktik penggunaan Gemini, serta cara praktis mentransformasi proses belajar mengajar melalui teknologi. Guru ikut melakukan pelatihan menggunakan perangkat laptop yang sudah dibawa agar lebih terbiasa nantinya saat menerapkan pembelajaran di sekolah. Sehingga dengan memanfaatkan fitur AI di ruang kelas bisa meningkatkan kreativitas dan memberi pengalaman belajar yang lebih personal bagi setiap siswa. Wali Kota Balikpapan Rahmat Maksud bilang pentingnya tenaga pendidik menghadapi perkembangan era digital hingga menjadi pioner dalam penerapan teknologi digital. Alhamdulillah pelatihan ini kan bagian daripada memang program prioritas kita bagaimana menciptakan, kita tidak dulu menciptakan SDM anak-anak kita, tetapi yang paling utama adalah tenaga pengajarnya dulu yang harus kita perbaiki. Nah, mudah-mudahan melalui pelatihan dengan bekerja sama dengan Google Academy ini mampu menambah keilmuan dari tenaga-tenaga pendidik kita yang ada di Kota Balikpapan ya. Pelatihan ini disambut baik guru karena di era saat ini siswa sudah melek dengan teknologi digital. Biasanya sih untuk kelas atas, kelas bawah juga bisa sih, cuman kan untuk kelas atas itu lebih banyak karena untuk tesnya aja mereka sudah pakai digital, nggak pakai manual kertas lagi. Adanya pelatihan ini diharapkan bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, relevan, dan inklusif, dan peserta didik bisa mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Yanuar Iswandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Kita tiba di penghujung Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Breman Atenaya. Dan saya Disla Rasati. Sampai jumpa.